senantiasa bersukacitalah, tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah, tetap berdoa. Ucaplah syukur, ucaplah syukur dalam segala padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah malam hari ini kita akan mengadakan pemahaman Alkitab untuk Jemaat GKI Kabangan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama akan merenungkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus supaya apa yang disampaikan, apa yang dibaca, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Mari Bapak Ibu Saudara yang sudah membuka Alkitab, kita akan bersama-sama membaca dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera, akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan surat 2 Korintus 13 ayat 11 sampai dengan 13 merupakan bagian akhir penutup dari surat Paulus kepada jemaat Korintus. Isinya adalah nasihat terakhir, penutup, salam dan berkat dari Paulus kepada jemaat atau kepada
pendengarnya jika surat ini dibacakan. Formasi surat seperti ini adalah lazim dalam surat-surat zaman Perjanjian Baru. Yang menarik adalah di bagian ini Paulus ingin menutup suratnya dengan kesimpulan dan penerapan yang sifatnya umum, serta pesan terhadap pembaca atau pendengarnya yang diikuti salam dan berkat bagi pembaca atau pendengarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun uraian detail tentang isi dari bagian ini akan kita bahas di bagian selanjutnya. Ada satu pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan pada bagian ini adalah apa isi utama dari surat 2 Korintus ini? Jawabnya adalah isi utama dari surat 2 Korintus ini adalah tentang pelayanan seperti Kristus, penderitaan dan anugerah, serta pengenalan akan karya atau tindakan Roh Kudus dalam kehidupan jemaat. Hal ini penting untuk dikemukakan di sini, karena apa yang kita uraikan nanti juga akan terkait dengan tema utama ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, pada ayat yang ke-11 diawali dengan kalimat, "Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakan dirimu supaya sempurna." Artinya, Paulus hendak mengakhiri dan menyimpulkan suratnya tersebut dengan dorongan supaya para pembaca atau pendengarnya bersukacita dan berupaya untuk meraih kesempurnaan, sehati sepikir, serta hidup dalam damai sejahtera akan hadir dan menyertai jemaat. Berdasarkan apa yang diuraikan sebelumnya, yang dimaksud oleh Paulus dengan kesempurnaan adalah kehidupan yang semakin menyerupai Kristus. Lalu alasannya mengapa Paulus menyimpulkan suratnya seperti itu adalah supaya jemaat Korintus sungguh-sungguh mengikuti nasihat dan pengajaran tentang Injil Kristus yang benar, bukan malah mengikuti ajaran dari rasul-rasul palsu yang mengakui kerasulannya, tetapi dalam kehidupannya menyimpang dari ajaran Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik pada akhir surat ini ada formasi atau rumusan berkat yang disampaikan oleh Paulus kepada pembaca atau pendengarnya yang menggambarkan kesatuan dari kepribadian Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Inilah satu-satunya rumusan berkat Allah Trinitas yang lengkap dalam perjanjian baru. Dalam rumusan ini ada 3 hal yang dikaruniakan oleh ketiga oknum pribadi Allah yang berbeda. Yaitu yang pertama, kasih diberikan oleh Allah Bapa, terutama yang ditunjukkan dengan cara mendamaikan dirinya dengan dunia melalui Kristus. Boleh dibaca nanti dari 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 21. Yang kedua, anugerah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Maksudnya adalah keselamatan lewat pengorbanan hidupnya. Yang ketiga, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yaitu keterlibatan bersama Roh Kudus dengan menjadi rumah atau baitnya, dan terlibat dalam persekutuan orang-orang percaya yang diciptakannya. 1 Korintus 12 ayat 13. Dengan demikian, lewat rumusan berkat tersebut, Allah Trinitas dapat dipahami secara sederhana, terbatas, dan dapat dilihat karyanya dalam kehidupan seharian jemaat saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita renungkan bersama. Apakah Bapak Ibu, saudara, sebagai orang Kristen, hidupnya sudah merasakan kasih yang diberikan dari Allah Bapa? Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara sebagai orang Kristen hidupnya sudah merasakan anugerah pemberian dari Tuhan Yesus Kristus? Yang ketiga, apakah Bapak Ibu dan Saudara sebagai orang Kristen hidupnya sudah merasakan persekutuan dengan Roh Kudus dan sudah mengambil bagian pelayanan di dalam persekutuan di jemaat di sini? Ketiga itulah Bapak Ibu, mari kita renungkan bersama di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kami di sini di jemaat GKI Kabangan. Tuhan, kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Kami sudah merasakan anugerah. Kami sudah merasakan kasih Allah. Kami sudah merasakan persekutuan Roh Kudus. Namun kami masih diliputi rasa kekhawatiran. Dengan dorongan firman Tuhan malam hari ini, jemaat GKI Kabangan akan terus berani untuk mewartakan kabar sukacita kepada orang lain. Bapa di sorga,
Kami coba berdoa untuk kehidupan jemaat GKI Kabangan yang saat ini masih dihadapkan dengan virus corona. Kami percaya Tuhan, dengan keadaan yang seperti ini, Tuhan tetap membangkitkan semangat jemaat GKI Kabangan untuk berperan di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.